termasuk salah satu culture shock juga sih pas pertama kali masuk, karena tadi aku ceritain awalnya kan masuk teknik informatika pasti belajar jaringan gitu. Iya, betul. Nggak taunya pas masuk semester 1, aduh, jadi dosennya tuh bener-bener kayak kok bisa kepikiran ngasih tugas kayak gini, ngasih materi kayak gini gitu. Itu tuh bener-bener paling menantang menurut aku ya, gitu. Menantang karena dosennya, tapi kalau dari menantang karena materinya, sebenarnya tuh kamu masih mau nggak ikut ini, acara di sini, kepanitiaan ini gitu. Kayak, oh ternyata perjalanan aku buat belajar tuh masih panjang ternyata, kirain udah setahun selesai, udah. Ya Pak, nanti gua di sini. Kayak di situ tuh bener-bener kayaknya Pak Firman juga nggak denger sih, kayaknya Pak Firman nonton ini minta maaf ya Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Potekawan FTI UHAMKA. Selamat datang di Potek FTI UHAMKA, tempat kita ngobrol seru mengenai seputar teknologi, industri, dan kehidupan kampus di FTI UHAMKA. Perkenalkan, nama saya Rifda Duyaranti dan saya bersama dengan Kak Almima Monalisa Putri ST yang akan berbagi cerita dan pengalaman seru sebagai mahasiswa di FTI UHAMKA. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus karena kita bakal mulai obrolannya sekarang. Let's go kawan. Halo Kak Mona. Hai. Bisa diperkenalkan ulang dengan nama, mungkin jurusannya di FT. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Almima Monalisa Putri ST. Nah, mudahan aku baru lulus 2024 kemarin. Aku dari angkatan 2020, prodi Teknik Informatika. Oke, karena kakak dari prodi Teknik Informatika, apa nih alasan kakak memilih prodi tersebut? Apakah ada pengalaman yang menarik atau cerita yang bisa disebar ke yang sedang menonton? Oke, teknik informatika dulu kali ya aku ceritanya ya. Boleh. Jadi aku tuh milih teknik informatika sebenarnya karena emang dulu aku SMK sebelumnya. SMK Gitu. ngambil ngambil jurusan teknik komputer jaringan gitu. Karena udah ada basicnya, jadi karena aku mikirnya tuh teknik informatika tuh jaringan juga kan awalnya. Jadi ya udah aku daftar teknik informatika. Tapi waktu itu aku masih bingung kampusnya di mana. Kampusnya kan masih bingung loh. Nah, kampusnya waktu itu aku nyoba negeri dulu sih waktu itu. Jalur SNM. Dulu tuh namanya SNM, PTN kan dulu namanya. Nggak taunya ya bukan rezekinya, berarti nggak lulus. Akhirnya nyoba nyari, aduh di mana ya nyari gitu. Dan akhirnya ketemu di UHAMKA gitu. Walaupun UHAMKA nih bukan pilihan pertama aku, seenggaknya dia ini jadi pilihan terakhir aku, dan akhirnya alhamdulillahnya sampai sekarang ya udah di UHAMKA gitu. Akhirnya lulus dengan gelar ST di UHAMKA ini. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Karena tadi milihnya teknik apa? Jaringan ya? Iya, karena sebelumnya di jaringan. Oh, TKJ. Kan kalau di teknik informatika ini kan banyak ngodingnya nih, Kak. Pertama kali kakak ngoding tuh gimana sih Kak rasanya? Itu termasuk salah satu culture shock juga sih pas pertama kali masuk, karena tadi aku ceritain awalnya kan masuk teknik informatika pasti belajar jaringan gitu. Iya, betul. Nggak taunya pas masuk semester 1, aduh, kok belajar beda semuanya ya gitu. Kok ngoding juga, padahal aku tuh salah satu dulunya orang yang anti banget sama ngoding gitu loh. Karena dapetnya yang ngoding. Iya, ternyata dapetnya ngoding juga. Terus nggak taunya ada fisika juga. Aduh kayak, aduh bisa nggak ya nih selesai nih kuliah gitu. Padahal baru semester 1 waktu itu kan. Ya bener-bener kayak berat banget deh waktu itu kan. Tapi nggak taunya lama-lama semester 2, semester 3 gitu kayak bisa enjoy walaupun masih agak lama dikit gitu mikirnya, tapi nggak apa-apa gitu. Karena namanya juga belajar kan. Pasti beberapa orang juga relate gitu sama yang aku alamin, karena nggak semuanya punya background yang sama gitu loh. Jadi apa mata kuliahnya nih yang menurut kakak paling seru atau enggak yang paling menantang buat dikerjain nih? Paling menantang waktu itu karena aku masih maba kali waktu itu ya. Jadi waktu itu ada matkul namanya fisika listrik dan magnet. Nah itu sebenarnya aku lebih menantang karena dosennya ini loh. Jadi dosennya tuh bener-bener kayak kok bisa kepikiran ngasih tugas kayak gini, ngasih materi kayak gini gitu. Itu tuh bener-bener
paling menantang menurut aku ya, gitu. Menantang karena dosennya. Tapi kalau dari menantang karena materinya, sebenarnya tuh aku ada matkul namanya metode numerik loh. Karena itu benar-benar baru banget buat aku. Jadi kayak, hah? Selama kuliah tuh kayak, hah? Hah? Ini apa gitu? Tapi justru bingung itu malah jadi makin nantangin diri buat belajar gitu loh. Kalau yang paling serunya, yang paling kakak suka Paling aku suka karena aku emang dari SMK suka di bidang jaringan ya. Jadi waktu itu aku tuh paling suka mata kuliah komputasi awan waktu itu. Komputasi awan karena ya walaupun itu juga sebenarnya baru juga gitu, baru buat aku, tapi ternyata cepet nyambungnya di aku dibandingin mata kuliah yang lain gitu. Oke, sekarang kesibukan Kak Mona nih apa sih? Atau kakak pernah ngikutin kegiatan kayak seperti organisasi di kampus atau yang lain? Kalau organisasi dulu aku pernah, dulu tuh aku pernah diajakin suruh ikut Himatei UHAMKA gitu. Waktu itu diajakin, makanya harus ngikut prosesnya dari awal, ikut LKTD, terus ikut kepanitiaan gitu kan. Akhirnya masuk ngejabat di Himatei UHAMKA selama setahun gitu. Waktu itu jadi sekretaris bidang kaderisasi gitu kan. Terus selesai sekretaris bidang kaderisasi itu, aku masih ikut kepanitiaan juga waktu itu. Kepanitiaan yang diadain sama Himatei UHAMKA gitu. Karena soalnya aku kira kepanitiaan itu cuma selesai udah pas kita ngejabat aja, ternyata belum selesai. Iya, ternyata masih diajakin lagi gitu. Kamu masih mau nggak ikut ini acara di sini, kepanitiaan ini gitu. Kayak, oh ternyata perjalanan aku buat belajar tuh masih panjang ternyata. Kirain udah setahun selesai, udah diem gitu. Ternyata enggak. Terus juga tahun 2023 itu kan lagi sempro ya, masuk sempro ke skripsi. Itu juga aku ngikut di GDSC UHAMKA, Google Development Student Club, jadi sekretaris juga waktu itu. Jadi aku kegiatannya tuh lebih ke organisasi di bidang administrasinya sih, karena kan secret terus ya. Tapi kalau di IT-nya waktu itu aku sempet ngikut di kelas data analis gitu loh, sama UI UX ya. Jadi dua komunitas itu waktu itu diadain sama Himatei UHAMKA waktu itu kan. Jadi aku nyoba ikut dua kelas itu dan ternyata ya dapat ilmu baru lagi gitu. Yang awalnya aku masuk cuman pengen belajar jaringan doang, ternyata jadi banyak juga yang masuk ya gitu. Tapi keren sih. Ada program kerja yang paling menarik menurut kakak nih di Hima dan di GDSC? Kalau di Hima itu kan acara tahunan, ada acara tahunan itu namanya iFest ya. Itu nggak tahu kenapa iFest tuh walaupun konsepnya beda-beda, itu tetap narik perhatian aku buat terus ngikut gitu loh. Karena kan itu lebih ke tentang iptek juga ya. Dan konsep yang dibawain itu kayak ada aja yang baru gitu. Jadi kalau setiap aku ngikut acaranya kayak, kok bisa sih ada teknologi tentang ini gitu. Kayak, kok bisa sih gitu, keren banget gitu. Ternyata kayak bikin sadar juga ternyata ilmu itu tuh emang harus tetap dicari terus kan. Karena ya pas ngeliat iFest itu, oh gila, kok baru tahu ya gitu. Selama Besar ini banget ya. iya besar banget, kirain ilmu aku selama ini udah cukup gitu loh. Terus kalau di GDSC waktu itu ada kelas kalau nggak salah tentang cyber juga, cyber security. Karena emang masuk jaringan juga ya cyber security itu. Jadi pas aku ikut kelasnya sekali kayak, wah gila keren banget gitu. Selain pematerinya keren, ternyata materinya tuh luas Menarik banget ya? gitu, menarik banget. Makanya itu sih dua itu tuh yang aku suka banget di dua organisasi itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke teknik informatikanya. Menurut kakak, apa sih bedanya teknik informatika di UHAMKA sama di kampus lain? Di UHAMKA sama di kampus lain ya. Waktu itu aku pernah ngobrol sih sama orang, tapi ini kita stranger, sama-sama nggak kenal gitu karena emang ketemu di tempat umum aja. Emang kebetulan kita saling nanya, lu orang mana? Lu orang mana? Ngertinya sama-sama orang teknik informatika gitu. Akhirnya kita ngobrol dan ternyata orang ini tuh ngomong, oh ternyata beda ya di UHAMKA sama di kampus gua gitu. Karena ya nggak terus dia bilang ternyata materinya tuh UHAMKA itu termasuk yang update gitu loh. Materi teknik informatika ini dibandingin di kampus dia itu masuk yang paling update juga gitu. Terus juga ngelihat komunitasnya, organisasinya jalan, kayak dia tuh salut gitu loh sama kayak,
oh kok keren sih gitu loh. Kok keren, apalagi di IT-nya kan gitu, di Himatea UHAMKA. Kalau GDSC kan Google Development tuh baru jalan setahun ya. Dan aku tuh ketemu sama orang itu kalau nggak salah pas masih PKL, berarti 2022-an lah gitu. Masih zaman-zaman PKL tuh ketemu orang luar. Nah itu tuh dia kayak salut gitu, kayak oh ternyata keren ya gitu, organisasi jalan tapi ipteknya juga tetap jalan gitu. Bahkan kurikulumnya pun dia coba ngecek website FT-nya itu sempat aku tawarin, coba dia lihat web FT-nya gitu kan. Dia lihat-lihat kayak keren banget gitu, bagus banget. Walaupun aku nggak terlalu nyadar apa yang beda gitu, tapi ternyata pas denger dari orang lain tuh ternyata bedanya sebanyak ini gitu. Iya ternyata bagus juga ya gitu. Ternyata nggak salah aku milih kuliah di sini gitu loh. Jadi bisa bertukar pengalaman ya kan? Iya benar. Terus kakak lagi tertarik sama teknologi apa nih, AI, blockchain, atau cyber security? Walaupun aku emang dari SMK suka jaringan ya gitu. Terus emang waktu ikut kelas cyber security juga kayak tertarik banget. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku lagi tertarik banget sama UI UX sama data gitu. Karena kalau ngelihat sebelum-sebelumnya aku pas himpunan pun pernah ikut komunitas data analis sama UI UX kan. Terus pas akhir-akhir ini aku ngeliat tuh kok menarik ya akhir-akhir ini dua materi itu gitu. Jadi kalau ditanya aku kedepannya pengen belajar apa, sebenarnya aku pengen di antara dua itu, kalau nggak data analis, UI UX. Walaupun cyber security itu kayak udah klop banget di aku gitu loh. Kayak gimana caranya harus belajar cyber security, tapi akhir-akhir ini lagi tertarik banget sama data analis sama UI UX juga sih. Kalau kakak dikasih kesempatan bikin startup nih berbasis teknologi, ada nggak sih ide yang pengen banget kakak kembangin? Wah, startup ya, pas startup tuh nggak tahu kenapa yang di pikiran aku langsung ke jasa cyber security loh. Gitu pengen banget gitu loh bikin. Secara kan kalau di Indonesia nih cyber security kan masih belum terlalu familiar ya, belum terlalu bukan aman sih. Belum terlalu kelihatan banget gitu. Terus juga beberapa orang juga kayak kurang aware gitu sama cyber security, dan nggak tahu kenapa kalau ada yang nanya startup di pikiran aku langsung ke cyber security gitu loh. Jadi aku pengen banget kayak bikin startup emang kita tuh kita bisa buka jasa buat ningkatin keamanan internet di Indonesia. Nggak cuman buat ningkatin juga sih, kita juga bisa ngasih aware gitu ke masyarakat kalau cyber security tuh penting banget. Nggak cuman kayak bukan sekedar KTP atau apa gitu, bahkan hal-hal terkecil yang nggak kita sadarin kayak selfie di tempat umum pun itu sebenarnya bisa jadi ancaman juga buat orang gitu loh. Makanya itu kayak pengen banget punya startup yang selain emang ada duitnya, cuannya, pengen juga yang emang bisa ngasih ilmu juga ke orang lain gitu. Biar bermanfaat juga ya kan. Selama kuliah di teknik informatika, ada nggak nih momen-momen yang lucu atau yang kakak kenang sampai sekarang nih? Kalau lucu ya, bukan di akademik sih sebenarnya, di luar akademik. Tapi masih ada hubungannya juga. Jadi waktu itu aku emang suka ikut acara kampus juga kan. Waktu itu aku suruh jadi MC Komteka 2023. Nah waktu itu kita lagi gladi resik tuh, sama dosen juga. Boleh kan ya nyebut dosen ya? Nah ya tuh nyebut Pak Firman waktu itu, gladi resik Pak Firman, aku. Nah pasti tuh kita lagi ngobrol, emang ngobrolnya tuh kayak tektokan cepet banget kan. Dan nggak tahu kenapa waktu Pak Firman tuh kalau nggak salah ngomong, intinya tuh dia ngomong kayak ngasih arahan, intinya kamu tuh tempatin di sini gitu loh, kamu di sini aja ngomong gitu, gak usah kayak nervous tuh wajar gitu. Karena waktu itu aku pertama kali jadi MC di kampus, acara kampus yang emang diadain dosen gitu kan, nervous banget tuh kan. Nggak tahu kenapa, harusnya kan biasa ngomong ke dosen saya, tapi ngomongnya ya Pak, nanti gue di sini. Kayak di situ tuh bener-bener kayaknya Pak Firman juga nggak denger sih, kayak Pak Firman nonton ini minta maaf ya Pak. Jadi itu nggak tahu kenapa Pak Firman juga kayaknya lagi sibuk, tapi aku yang nyadar, dia ngomong ya Pak nanti gue di sini, kayak salah nyebut. Iya salah nyebut, kayak aduh gimana nih.
Tapi ngeliat Pak Firman sibuk nyantai kan, awalnya kayak, "Oh ya udahlah paling nggak denger." Tapi nggak tahu kenapa semenjak itu, tiap lihat Pak Firman itu langsung keinget dulu ngomong gua. Oh iya ntar gua di sini. Aduh, kayaknya kalau takutnya kalau ngomong ntar Pak Firmannya baru nyadar gitu. Tapi kayaknya Pak Firman pasti bakal nonton ini, jadi Semoga udah lupa ya, saya Pak mau ya. minta maaf dulu, nggak sengaja ngomong gua. Tapi yang jelas itu nggak sengaja Pak, asli. Karena nervous. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, buat Kakak yang sebagai udah menjadi alumni nih ya, ada nggak sih pesan atau tips buat calon mahasiswa baru nanti yang akan menghadapi dunia perkuliahan di FTI, gimana? Menghadapi perkuliahan di FTI sini ya. Sebenarnya cuma satu sih, harus tetap belajar gitu, terus belajar, jangan apa ya, kayak jangan takut kayak ih aku nggak ada background IT gitu, ih gue kan dari IPS gitu, ih gue IPA tapi kan gue nggak belajar IT teknologi gitu, kayak jangan mikir kayak gitu. Emang kalau kalian mau ya udah masuk aja dulu gitu loh, terjun aja dulu, nyelam dulu gitu. Toh kalau emang tenggelam juga pasti ada yang nolongin, ibaratnya ya kalau kayak gitu. Jadi ya udah terus belajar, jangan takut gitu. Kalau emang ada kayak bingung juga, pasti banyak kok teman-teman juga gitu. Kuliahan tuh temen gak cuma 1, 2, pasti nemu kayak kelas, sekelas aja pasti ada banyak dong gitu. Gak mungkin kita gak dapet teman sama sekali di situ. Pasti kita bakal nemu teman sharing. Terus juga pesan dari aku, karena di sini banyak organisasi juga, terus banyak komunitas juga, itu dimanfaatin juga teman-teman buat ikut gitu loh. Kalau misalnya belajar tentang akademik ya masuk organisasi komunitas yang ilmiah juga boleh gitu, atau Google Development Student Club itu, atau di Himatai UHAMKA gitu loh. Karena aku sendiri pun udah ngerasain 2 organisasi itu dan emang ternyata worth it itu buat belajar. Tuh, jadi tapi sebenarnya intinya satu sih, jangan takut buat belajar. Kalau masuk, kayak emang udah masuk di situ, masuk aja. Kalau emang kayak mau masuk tapi takut, ya udah masuk dulu aja gitu loh. Betul banget. Jadi intinya jangan takut untuk belajar ya teman-teman. Kalian jangan pernah, kalau misalkan belum dicoba pasti dia akan menyesal ya Kak ya. Iya, soalnya kita nggak tahu nih, mungkin pas kita mau nyoba, ih ntar kok kayak gini gimana ya, tapi gimana kok ternyata itu nggak terjadi. Terus kita milih nggak ngelakuin dan akhirnya nyesel. Nah itu sayang itu. Jadi itu yang paling bisa dibikin buat penyesalan banget ya kayak. Iya. Karena belum sempat mencoba. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Kak Mona? Disampaikan nggak ada sih. Intinya ya tetap semangat terus buat teman-teman mahasiswa semua gitu. Semoga di FTI UHAMKA ini teman-teman bisa terus belajar hal-hal yang baru, mau di akademik atau di non akademik. Terus semoga teman-teman juga bisa terus berkembang di sini, karena sejatinya perkuliahan ini salah satu menurut aku ya kayak tempat terakhir kalian buat terus berkembang di bidang akademik gitu. Karena kalau udah dunia profesional kerja gitu, belum tentu ada waktu kalian buat belajar lagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Skillnya ya kayak. Iya betul. Oke, terima kasih banyak buat Kak Almima Mona Lisa Putri yang udah sempat hadir di Potek FTI UHAMKA. Jangan lupa teman-teman di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.